Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan berlanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu sistem rem mekanik. Atau dalam hal ini kita biasa menyebutnya dengan rem tromol. Umumnya rem tromol atau mekanik terletak di bagian roda belakang sepeda motor, yang mana rem mekanik ini tidak membutuhkan fluida dalam cara kerjanya. Lalu, bagaimana cara kerja rem mekanik dan apa komponen yang terdapat di dalam rem mekanik? Setelah ini kita akan pelajari bersama-sama. Ya, perbedaan rem cakram dan tromol. Untuk rem cakram yaitu rem hidrolik dan rem tromol yaitu rem mekanik. Perbedaannya bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, di mana pada rem tromol ini prinsip pengereman atau pengurangan putarannya, kecepatan kendaraannya, yaitu dengan prinsip kita renggangkan tang seperti ini. Dari dalam kita renggangkan sehingga putaran roda yang ada di luar tang ini akan terhenti, yang mana terhenti akibat dari bukaan tang yang ada di sisi dalam. Ini adalah prinsip kerja dari rem tromol atau rem mekanik. Sedangkan pada rem cakram atau rem hidrolik, prinsip kerjanya yaitu bisa dilihat seperti ini. Ada roda berputar yang nanti putarannya akan dihentikan dengan cara tang akan menjepit roda tersebut sehingga terjadi tekanan ke dalam. Ya, terjadi tekanan ke dalam seperti ini sehingga putaran roda ini akan terhenti. Kalau rem tromol terjadi tekanan keluar. Prinsip kerjanya itu merubah energi kinetik menjadi energi panas yang mana dalam bentuk gesekan. Ya, jadi tang ini dan ini juga sama akan bergesekan dengan roda yang berputar sehingga terjadi perubahan energi kinetik, ya, atau energi gerak menjadi energi panas. Selanjutnya ini adalah komponen-komponen pada rem mekanik atau rem tromol. Nomor 1 yaitu brake shoes atau kampas rem. Nomor 1 ini adalah kampas rem. Ya. Fungsinya yaitu untuk mengurangi putaran roda dengan cara gesekan kampas dan sisi dalam tromol. Lalu yang kedua ada return spring atau pegas pengembali atau per kampas, sama saja. Letaknya ada di antara kampas rem. Ya, ini akan berkait antara kampas rem yang leading maupun kampas rem yang trailing. Ya, yang atas ini leading, yang bawah kampas rem trailing. Ada dua pegas, ya, yang satu di sisi sebelah kanan dan yang satu di sisi sebelah kiri. Fungsinya yaitu untuk mengembalikan posisi kampas rem setelah dilakukan pengereman, sehingga kampas rem ini tidak bergesekan terus-menerus dengan sisi dalam tromol. Yang ketiga, backing plate atau tutup tromol. Nah, bentuknya seperti ini. Fungsinya yaitu sebagai penutup tromol sehingga kampas dan sisi dalam tromol tidak kotor, terhindar dari debu, air, dan kotoran-kotoran lainnya yang dikhawatirkan akan menyebabkan pengereman tidak berfungsi secara maksimal.
Yang keempat yaitu operating cam atau nok pengungkit atau as pengungkit, sama saja. Ini nomor 4, nok pengungkit. Fungsinya yaitu untuk menggerakkan atau mendorong kampas rem, sehingga kampas rem akan bergesekan dengan sisi dalam tromol, yang mana difungsikan untuk mengurangi kecepatan roda tersebut. Yang kelima, buzzer atau ring atau pembatas. Fungsinya untuk membatasi atau menutup ruang pada operating cam, sehingga as pada operating cam ini terhindar dari kotoran. Yang keenam adalah seal atau perapat. Ini ya, seal di sini atau perapat, fungsinya hampir sama dengan buzzer, yaitu untuk menghindari adanya kotoran sehingga tidak masuk ke dalam poros operating cam atau nok pengungkit ini. Yang ketujuh yaitu operating lever atau mungkin biasa disebut paha rem. Yang ini ya, fungsinya yaitu untuk meneruskan gerakan dari batang rem ya, dari batang rem, sehingga operating cam atau nok pengungkit ini bisa mendorong kampas rem. Jadi antara ini, nok pengungkit dan paha rem menjadi satu poros kerja. Jadi apabila paha rem ini bekerja, otomatis ini juga bekerja, dan tentunya kampas juga akan bekerja karena kampas akan terdorong. Dan yang kedelapan, yang terakhir, yaitu pinch bolt atau baut pengunci paha rem ya, supaya posisi paha rem tidak berubah-ubah dan tidak lepas dari nok pengungkit atau asnya nok pengungkit. Kampas rem dalam hal ini ya, kampas rem pada rem tromol dibuat dari bahan campuran asbes atau fiberglass, resin sintetis, yang mana bahan itu tahan terhadap gesekan dan dapat menyerap panas ya. Jadi kampas rem ini yang bagian luarnya ini yang nanti akan bergesekan dengan sisi dalam tromol. Sedangkan yang ini bagian dalamnya, bagian besinya, ini adalah sepatu rem. Jadi jangan sampai terbalik menyebutkan sepatu rem dan kampas rem. Lalu pada rem tromol atau rem mekanik terdapat dua jenis pemasangan kampas rem pada sepatu rem. Yang pertama, kampas rem dipasang dengan perekat ya atau lem. Contohnya di gambar ini. Yang mana kampas rem ini disatukan atau dipasang pada sepatu rem dengan menggunakan perekat atau adhesif, yang mana dikeringkan dengan panas atau oven. Ya, jadi pemasangan kampas rem pada sepatu rem ini dengan media perekat atau lem. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu kampas rem dipasang dengan kelingan atau rivet. Ya, jadi pada jenis ini bisa dilihat pada gambar di bawah, dipasang dengan cara disatukan ya dengan komponen paku keling. Ini adalah cara kerja rem mekanik atau rem tromol. Ya, bisa dilihat di sini sepatu rem digambarkan dengan gambar dengan warna ungu. Lalu kampas rem digambarkan dengan warna kuning yang ada di sisi luar sepatu rem. Lalu tromol rem digambarkan dengan gambar warna hijau di sini. Selanjutnya, as ungkit atau nok pengungkit digambarkan dengan warna biru
di sini. Selanjutnya, batang ungkit atau paha rem digambarkan dengan warna abu. Untuk batang rem digambarkan dengan warna biru, as tetap dengan warna hitam, dan pedal rem dengan warna abu. Ketika roda berputar tanpa kita menginjak atau menarik tuas rem atau pedal rem, maka roda akan bergerak bebas karena kampas rem tidak bergesekan dengan tromol rem. Bisa dilihat pada gambar ini, tromol dan kampas tidak bersentuhan karena kita tidak menarik tuas rem atau menginjak pedal rem, sehingga roda berputar bebas. Apabila kita menginjak pedal rem atau menarik tuas rem, maka yang terjadi seperti ini. Batang rem akan atau paha rem, sehingga paha rem akan menggerakkan as pengungkit atau nok pengungkit, yang mana nok pengungkit ini akan mendorong sepatu rem, sehingga kampas rem yang ini ya, yang ini juga sama, akan bergesekan dengan tromol rem. Seperti ini yang akan terjadi ketika kita menginjak pedal rem atau menarik tuas rem, yang mana paha rem akan tertarik sehingga posisi dari as ungkit atau nok pengungkit akan mendorong sepatu rem seperti ini, dan terjadi gerak atau tekanan dari sepatu rem, yang mana akan mengakibatkan gesekan antara kampas rem ini yang warna kuning dengan tromol rem, sehingga yang tadinya roda berputar, roda akan berhenti ya, roda akan berhenti. Dan apabila pedal rem kita lepas atau tuas rem kita lepas, maka posisi dari batang rem akan kembali ke posisi semula, paha rem juga akan kembali ke posisi semula, sehingga as atau nok pengungkit tidak lagi mendorong sepatu rem. Nah, ini posisi kembali lagi, sehingga roda dapat berputar bebas. Ya, untuk pertemuan kali ini akan saya cukupkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.